Lalu ini sebenarnya Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru ini sama apa beda? Sama. Dalam perjanjian lama dia belum inkarnasi. Perjanjian baru Allah inkarnasi. Tapi kalau seandainya Allah sudah berbicara atau Bapa sudah berbicara bahwa dia bukanlah manusia, bukan pula anak manusia, apakah Betul. dia tetap berinkarnasi itu? Itu konteksnya beda. Sekali lagi, Pastor Loding yang beda. terhormat, Pastor tidak bisa memahami konteks ayat A, ayat B. Mengutip hal tersebut seolah-olah sama. Allah bukan manusia, itu konteks berdusta. Dia bukan manusia, makanya Allah kalau berjanji itu tidak mungkin melanggar. Janjinya itu covenant yang dibangun oleh Allah sendiri dan dia menepati. Pastor Loding menolak Yesus Tuhan? Iya, menolak. Tidak mau menerima dia? Tidak mau menerima Yesus Tuhan. Menurut versi saya dan Alkitab, Pastor Loding binasa. Buktikan bahwa pastor tidak binasa di luar Yesus. Luar biasa ya, ini temanya ini. Menolak Yesus binasa ini. Menolak apanya ini? Kemanusiaannya atau ketuhanannya ini? Dua-duanya. Anda menolak kemanusiaan dan menolak ketuhanan, binasa. Binasa, luar biasa ya. Tapi kalau di dalam Bible itu dikatakan hanya manusianya, gimana itu Pak Pen? Gimana hanya manusianya? Maksudnya gimana hanya manusianya? Coba kita start dari Ulangan 18:18 ya. Di Ulangan 18:18 itu dikatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya. Itu nubuatan untuk siapa Pak Pendeta? Untuk Yesus Kristus itu yang punya jabatan nabi. Oke. Berarti itu nubuatan tentang kedatangan nabi kan? Bukan kedatangan Tuhan kan? Iya kan saya bilang, makanya Yesus Kristus itu jabatannya banyak. Itu ayat bicara tentang nabi sebagai jabatannya. Makanya ayat itu jangan dikutip satu-satu seolah-olah mewakili kebenaran yang Anda sudah bangun supaya sinkron dengan tokoh yang di dalam kitab suci Anda, Isa Al-Masih. Bukan. Yesus memang nabi dari segi jabatannya. Dia juga rasul, dia juga imam, dia juga guru, dia juga gembala dari sisi kemanusiaannya. Tapi dari sisi kealahannya, dia adalah firman Allah yang diutus Bapa. Nah, itu jadi ayat itu bacalah secara komprehensif. Iya, itu ada ndak di perjanjian lama tentang nubuatan kedatangan Tuhan? Ada itu, banyak. Di mana? Di mana itu? Bisa kasihkan satu saja. Kan begini bang, kan di dalam diri Yesus itu paham abang kan di dalam diri Yesus mempunyai dua natur kemanusiaan dan natur ketuhanan kan? Betul. Kan? Kalau kita mencari tentang natur kemanusiaannya, nubuatannya ada. Yang tadi Ulangan 18:18 tentang kedatangan Nabi. Kan? Nabi kan manusia. Nah sekarang kita telaah ini yang natur ketuhanannya. Adakah nubuatan tentang kedatangan Tuhan di perjanjian lama? Tadi Pak Pendeta katakan ada. Bisakah saya kasih satu ayat saja biar kita telaah? Begitu. Yesaya pasal 9 ayat 5 itu jelas. Sampai ayat ke-6. Di situ anak manusia loh. Betul, tetapi bergelarkan Tuhan. Coba kalau Pastor Loding berani jujur, siapa di situ Pangeran Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal? Coba baca dengan baik, Bapak. Coba baca dengan baik. Oke, makanya saya bilang sekali lagi supaya Pastor Loding cerdas, itu baca konteks dan baca secara komprehensif. Ntar ya. Yesaya 9 ayat 5. Kalau satu-satu ayat itu nggak mewakili makna asli. Makanya kadang saya
kesulitan untuk menjawab bukan berarti tidak bisa menjawab. Karena urat leher Pastor Loading lebih kuat daripada urat leher saya. Jadi kalah saya selalu. Mana? Sebentar. Saya buka Alkitab sini aja. Untuk Pastor Loading sudah ketemu, bisa dibaca lah. Sudah, itu apa? Itu kan dia punya konteks, itu kan kelahiran Raja Damai. Betul. Berbicara tentang kelahiran pasti anak manusia, Bang. Tuhan tidak mungkin lahir, kita semua sepakat. Ya. Bagaimana sampai bisa mengatakan bahwa ini nubuatan tentang kedatangan Tuhan? Di sini kalau kita telah di 94 di 95 ya. Kalau di sini ya Yesaya 95. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Gitu. Ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi ini menjelaskan tentang beliau ini datang ke dunia itu sebagai penasehat Allah, penasehat Bapa. Bukan Bapa itu sendiri yang mengambil rupa manusia dan datang. Karena kalau kita kasih komparasikan dengan konteksnya di situ, kelahiran raja siapa di situ? Raja Damai kan? Iya, begini. Jangan menggiring opini. Kali ini saya tidak akan bombastis saya sekarang ini. Karena Pastor Loading ini dibiarkan terlalu melonjak. Kali ini tidak macet ya? Bukan. Karena Pastor Loading tidak memahami konteks dan tidak memahami tata bahasa. Tidak ada di situ penasehat Tuhan. Gimana penasehat? Di situ penasehat ajaib. Itu di situ penasehat ajaib. Penasehat ajaib siapa? Allah? Bukan, penasehat ajaib itu adalah dia Allah sendiri. Lalu yang kedua, Allah perkasa. Coba Pastor Lo dikasih makna saya. Apa Allah perkasa ini? Iya, yang kekal, tidak mati, tidak bisa dibunuh, Allah tidak bisa perkasa. terlihat. Loh ini seorang anak yang dilahirkan ini disebut sebagai Allah perkasa. Ada penasihat situ enggak? Iya, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapa yang berarti kekal. Dia penasihat Allah. Begini Bang, berarti dia penasihat Allah karena setiap para nabi itu tugasnya adalah mengenalkan Sang Pencipta kepada manusia. Di mana penasihat Allah di sini? Penasihat ajaib, wonderful counselor. Itu bukan penasihat Allah, penasihat ajaib, wonderful counselor. Itu hanya bisa disandang oleh superior kepada inferior. Jadi di atas segala penasihat, di atas pengacara dan lain-lain. Ajaib, kata ajaib disandangkan ke manusia seperti kita nggak layak. Diperjelas dengan kata berikutnya, Allah yang perkasa loh. Allah yang perkasa, Pastor Loading. Anak laki-laki yang dilahirkan itu, dia adalah Allah yang perkasa. Bapa yang kekal loh. Prince of Peace, Raja Damai. Everlasting Father, Prince of Peace. Kasih tahu saya makna 4 kata ini apa? Tadi Pastor Loading bilang penasihat ajaib, penasihat Allah. Saya ikut. Sekarang jelaskan ke saya Allah yang perkasa ini. Anak laki-laki yang dilahirkan itu Allah perkasa dibilang. Baik. Sebab seorang anak tidak lahir untuk kita.
Ya. Ya, tidak mungkin Tuhan lahir kan yang pertama. Memang kan udah sepakat. Tuhan bukan Tuhan yang lahir. Oke, Ini Tuhan gini, tidak bahasa lahir. yang kalau saya boleh pakai kalimat praktis dalam Yesaya ini, pasal 9 ayat 5 sampai 6 ini adalah manusia yang dilahirkan bergelarkan Tuhan. Kenapa bergelarkan Tuhan? Karena dia adalah firman Allah, logosnya Allah menjadi manusia. Diperjelas dalam kitab-kitab berikutnya. Ini kan sifatnya nubuat, samar-samar. Oke. Ya, berarti pemahaman Pak Pendeta Tuhan yang Yesus Tuhan itu, berarti itu gelarnya ya? Ya, yang disandangkan Ya, kepada dia kemanusiaan. anak manusia. Ya, dia anak manusia yang lahir tetapi bergelar Tuhan. Ya, Ya, berarti pemahaman Kristen Tuhan ini adalah gelar ya? kalau itu konteksnya Yesus Kristus. Tapi kalau konteksnya Perjanjian Lama, Yesaya 42 ayat 8, itu nama asli Allah yang diterjemahkan dari kata Yahweh. Nanti dicampur aduk lagi. Bukan dicampur aduk. Ini sebenarnya Tuhan di Perjanjian Lama sama Tuhan Perjanjian Baru ini sama apa beda? Sama. Dalam Perjanjian Lama dia belum inkarnasi. Perjanjian Baru Allah inkarnasi. Berarti di Perjanjian Baru Allah inkarnasi, Perjanjian Lama Allah tidak inkarnasi. Belum, bukan tidak. Karena masanya belum tiba. Belum. Karena masanya belum tiba ya. Tapi kalau seandainya Allah sudah berbicara atau Bapa sudah berbicara bahwa dia bukanlah manusia, bukan pula anak manusia, apakah Betul. dia tetap berinkarnasi itu? Itu konteksnya beda. Sekali lagi, Pastor Loding yang beda. terhormat, Pastor tidak bisa memahami konteks ayat A, ayat B. Mengutip hal tersebut seolah-olah sama. Allah bukan manusia. Itu konteks berdusta. Dia bukan manusia. Oke. Makanya Allah kalau berjanji itu tidak mungkin melanggar. Janjinya itu covenant yang dibangun oleh Allah sendiri dan dia menepati. Konteksnya itu. Tapi kalau konteks inkarnasi beda lagi, Pastor. Macet. Sekarang Pastor Loding yang macet. Bukan macet Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta buka Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak menyandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Sama itu perkataan siapa itu? Ya, ini Allah. Allah mengatakan di situ, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Pak Pendeta mau Betul. samakan Allah dengan siapa? Mau Tidak samakan ada dengan orang siapa? Kristen tidak menyamakan Oke. Allah dengan siapapun. Oke, berarti Yesus bukan Allah kan? Loh, yang kalau bicara Yesus begini, dengar, yang Allah itu yang mana? Bukan kemanusiaannya, Pastor Loding. Yang Allah itu adalah benih ilahinya sebagai firman Allah. Jangan begitu. Makanya selalu saudara-saudaraku ini salah memahami ketuhanan Kristen. Makanya siapapun Anda yang dengar, jangan buat tema lagi. Stop menyembah anak manusia, stop menyembah manusia. Kalian aja yang nggak bisa paham. Yang kami sembah itu merujuk kepada kealahannya. Jadi ayat ini Coba nggak Pak Pendeta cocok untuk memberikan Yesus. penjelasan. Ya. Coba Pak Pendeta memberikan penjelasan kepada saya tentang Yesaya 46 nomor 5 ini. Bagaimana penjelasannya itu? Ini kan dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak menyandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Dengan siapakah kamu akan menyamakan? Sebentar, saya
Ini kalau mau tahu konteksnya apa, harus dilihat ayat sebelum dan sesudah. Tapi yang jelas di sini Tuhan mengatakan, jangan samakan aku dengan apapun. Iya. Bapak sama orang gini. Orang Kristen adakah menyamakan Allah itu dengan sesuatu? Tidak. Konteks Yang Yesus, saya tanyakan, Allah itu kami samakan dengan kemanusiaan Yesus? Enggak. Ya, begini. Ya, Yesus sama Bapa ini sama, atau derajat Bapa lebih tinggi, atau derajat Yesus lebih tinggi, atau sama mereka? Yang Pastor Loading tanya itu kealahan atau kemanusiaan? Saya tanyakan, Yesus sama Bapa ini sama apa beda? Makanya, yang saya tanyakan kealahannya atau kemanusiaannya. Kalau tidak dipilah begitu, salah lagi nanti. Dua-dua, saya tanya dua-dua. Oke, saya jelaskan. Yang saya tanyakan, Yesus sama Bapa ini sama atau tidak? Utusan sama pengutus ini sama atau tidak? Oke, kalau Yesus dalam keadaan sebagai firman Allah yang adalah Allah, itu satu. Yohanes pasal 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Dalam keadaannya sebagai firman Allah. Tapi kalau Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ya tidak sama. Bahkan dia lebih rendah seketika. Karena ini bicara tentang kemanusiaan. Tapi kalau dari segi kealahan, satu mereka esa. Bukan sama bahasanya. Bapa dan firman itu berbeda. Sama seperti tubuh dan pikiran Pastor Loading. Tetapi satu. Itu. Jadi penjelasannya bagaimana? Poin penjelasan Yesaya 4:6 nomor 5 ini bagaimana? Di sini kan dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendaklah membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Iya, itu bukan mengarah kepada kemanusiaan Yesus atau kepada Yesus. Ya itu udah jelas. Jangan dulu pusing lah, masih pagi nih. Ayo, bukan semangat pusing. berita Injil, semangat. Aku menunggu Pastor Loading ngomong. Pastor Loading, kan saya udah selesai bicara, bukan? Saya bilang, silakan bicara. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa tadi Anda mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, itu pemahaman Anda itu satu dalam apa itu? Yesus dan Bapa adalah satu itu dalam konteks Tritunggal. Tritunggal itu kan tiga, Bang. Ini kan cuma aku dan Bapa. Aku dan Bapa berarti dua. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya kecuali pembahasan aku dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Tetapi ini kan Yesus kata aku dan Bapa adalah satu. Gini berarti loh, cuma dua. Ini kan konteksnya kan Yesus Dwinatur. Yang masuk dalam Tritunggal adalah firman yang dalam Yesus. Nah, untuk penjelasan berikutnya, lihatlah dalam ayat lain bahwa Tritunggal itu nyata, Bapa, Firman, Roh Kudus. Ini kan konteks Yesus. Yang satu dengan Bapa adalah keilahiannya yang adalah firman Allah. Ya kalau mau dikait-kaitkan karena tidak ada Roh Kudus di situ, lihat ayat berikutnya. Nah ini terkait Yesaya 46 ayat 5 sampai 6 ini penjelasannya. Supaya enggak ini, makanya jangan pakai teologi yang maling, putus-putus. Ini konteksnya ya. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Lihat. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Nah, kata kami loh, jamak di sini, Tritunggal ini. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya juga sujud kepadanya. Itu konteksnya. Jangan samakan aku dengan patung yang dibuat dari emas dan perak. Itu Pastor Loading. Itu makanya aduh Tuhan.
Stop, bertobat. Berarti begini, mengutip Pendeta. ayat satu ayat seolah-olah mewakili sabar dulu. semuanya. Bukan begini Pak Pendeta. Berarti dari tadi Pak Pendeta ini selalu berbicara tentang konteks Betul. atau nama lain. Oke, Pak Pendeta percaya sekali sama konteks. Yakin Ya. Pak Pendeta percaya? Betul, Yakin. betul. Yakin. Kalau Pak Pendeta berbicara tentang konteks, bagaimana dengan konteks di Matius 12:15? Bacakan. Yesus hamba Tuhan. Iya. Terus Ketika di konteks Matius 12:15 dikatakan situ Yesus hamba Tuhan, berarti siapa yang Tuhan? macam radio Kita kan rusak, berbicara. saya sudah jelaskan pastor. Setelah ini pastor buktikan bahwa menolak Yesus tidak binasa. Buktikan dalam keyakinan Oke. pastor ya. Oke. Saya kan udah Ya. jelaskan. Hamba Tuhan dalam teks itu merujuk kepada kemanusiaan Kristus. Yang Tuhan ya keilahiannya. Dia sebagai firman Allah. Makanya Yang saya kembali- tanyakan, Iya. iya, yang saya tanyakan di konteks itu Yesus hamba Tuhan. Siapa yang Tuhan di konteks itu? Siapa yang jadi Tuhan di situ? Ya, Yesus juga, tapi dalam keadaannya sebagai firman Allah. Jadi gini, gelar Tuhan Berarti- itu disandang Yesus, tapi karena merujuk kepada kealahan. Kenapa dia dibilang Tuhan? Karena ada kealahan. Karena dia pencipta. Bapa menciptakan dengan firman-Nya. Itulah Yesus dalam praeksistensi. Gitu. Nah, Makanya kembali ke rumus berarti- yang saya sampaikan, duinatur. Ini Pak Pen. Ini kan Yesus hamba Tuhan. Jadi Pak Pendeta mengatakan di sini Tuhan itu sendiri adalah Yesus juga. Berarti di sini Yesus hamba Yesus. Gini, hamba Tuhan di situ sama seperti yang saya sandang, hamba Tuhan juga. Saya hamba Tuhan juga. Khotbah populer Iya. hamba Tuhan. Sama, Yesus hamba Tuhan. Tapi sebagai jabatan pelayanan. Hamba itu Yang jabatan Tuhannya di pelayanan. sini siapa? Yang Tuhannya di sini siapa? Loh, saya tanya, khotbah populer hamba Tuhan. Siapa Tuhannya? Ya Sang Maha Pencipta. Ya sudah. Itu kan merujuk Terus, kepada di sini kemanusiaan Yesus- yang jabatannya hamba Tuhan. Ya. Oke, kita berbicara berarti di sini tentang kemanusiaan Yesus ya. Betul. Yesus hamba Tuhan tentang Jabatan tentang pelayanannya hamba Tuhan. ya. Oke. Di sini di Matius 12:15 berbicara tentang kemanusiaan Yesus, berarti Yesus hamba Tuhan. Nah, yang jadi Tuhan di sini siapa? Nah, yang jadi Tuhan lagi. Siapa Tuhannya? Iya. Bukan, ini kan konteks Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhan ini siapa? Dirujukan kepada siapa? Kepada keilahiannya. Berarti siapa yang Tuhan di sini? Yesus juga. Ya, dalam keilahian. Berarti di sini bisa juga dibilang Yesus hamba Yesus. Loh, Yesus hamba Yesus gimana? Allah dan Sekarang begini, bentar. Allah Nah, gimana? dan manusia jadi satu dalam Yesus yang bergelarkan Tuhan, yang punya jabatan pelayanan hamba Tuhan. Gitu bahasanya. Iya, saya mengerti. Ini kan kita berbicara tentang Yesus hamba Tuhan. Berarti di sini Yesus hamba kan? Dalam keadaannya sebagai manusia. Iya, dalam keadaan manusia Yesus ini hamba kan? Betul. Di konteks ini. Nah, Tuhannya siapa di sini? Yesus juga. Ya Tritunggal. Tadi bilang Yesus juga, sekarang Tritunggal. Ya, Yesus- Gimana Pak Pendeta ini? Nah, Pastor Ruding ini ada Tuhan, bukakan cara berpikirnya, bukakan hatinya in Jesus name, biar tahu kebenaran. Tritunggal itu Bapa, Firman, Roh Kudus, dan Yesus itu dari segi keilahian adalah Firman. Jadi yang dalam Yesus hati katakan ini, begini.
Tadi Yesus katakan begini, aku dan Bapa adalah satu. berarti hanya Yesus dan Bapa. Roh Kudus di mana? Lihat di ayat lain. Karena konteksnya dia bukan sedang menjelaskan. Gini, Yesus saat itu bukan sedang menjelaskan Tritunggal dengan utuh. Dia hanya memperkenalkan bahwa aku dan Bapa satu, supaya nyambung siapa Yesus itu di hadapan orang-orang yang mendengarkannya. Begini, ketika dikatakan Yohanes 10:30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu namanya Tritunggal atau Tutunggal? Ya, konteksnya dia bukan sedang menjelaskan Tritunggal, tapi menjelaskan hubungan Yesus dengan Bapanya. Kalau mau lihat Tritunggal di ayat lain. Di mana coba jelaskan Tritunggal? Tidak semua adegan dalam kisah Yesus itu menunjukkan Tritunggal. Bukan berarti kalau di situ ada Bapa, ada Anak, berarti Tutunggal. Makanya jangan lagi kutip-kutip satu ayat mewakili. Baca secara komprehensif Pastor Loading supaya paham dan bertobat. Beginilah Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, saya harap Pak Pendeta ini ketika menyampaikan penginjilan itu jujur. Mari kita jujur sama-sama. Saya pengen tanya sama Pak Pendeta ini. Yohanes, iya kita butuh kejujuran di sini Pak Pendeta. Yohanes 1:14. Bentar Pak Pendeta. Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia atau firman itu menambah dui natur manusia? Nah itu loh, udah berkali-kali kayak penonton ini bosan. Gini, bosan. Bukan masalah bosan. Begini Pak Pendeta. Bosan dengan sikapmu. Berarti Pak Pendeta bosan. Berarti Pak Pendeta bosan mencari. Masalahnya begini Pak Pendeta. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia, bukan firman menambahkan dui natur, bukan. Ya, oke. Yang saya gak bosan dengan ayat itu, tapi bosan dengan pertanyaan yang sama. Sudah saya jelaskan berkali-kali, ditanya lagi sampai Tuhan Yesus datang. Begini Pak Pendeta. Pak Pendeta jawab dulu, baru memberikan penjelasan, bukan menjelaskan dulu baru Pak Pendeta jawab, bukan. Oke, baik Pastor Lodi. Yang saya tanyakan begini Pak Pendeta ya, yang saya tanyakan sesuai teks Alkitabiah, tertulis di dalam Bible Anda itu, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bla 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 bla. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu loh. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman mengambil rupa manusia atau firman menambahkan dui natur manusia. Bukan. Tetapi firman itu telah menjadi manusia. Nasi ini telah menjadi bubur. Ya. HP ini telah menjadi rokok. Jadi kata menjadi di situ kita fokusnya Pak Pendeta, kata menjadi. Jadi ketika firman itu dia dari Bapa, dia dari iblis, dia dari mana saja, intinya dia sudah menjadi manusia dan manusia itu tidak bisa jadi Tuhan. Ya. Coba Anda jelaskan yuk. Kita telah dulu Yohanes 1:14 karena di situ ada kata menjadi loh. Oke. Coba. Jadi Pastor Loading yang terhormat, Anda tidak boleh terperangkap dengan terjemahan saja. Oke. Dan harus dikonfrontasikan juga dengan ayat-ayat lain supaya paham kata menjadi. Memang terjemahan itu saya tidak salahkan kata menjadi, tetapi cara pastor memaknainya yang salah. Sudah jadi manusia kok jadi Tuhan lagi, itu pernyataan salah. Karena pada dasarnya dia Tuhan. Makanya bahasa Allah menambah natur kemanusiaan adalah bahasa apologet, upaya menjelaskan, dan itu tidak salah. Gitu loh. Tertulis enggak? Ya. Alkitabiah enggak itu? Namanya apologet. Itu kan bahasa. Saya tidak tanya apologet, yang saya tanya Alkitabiah atau tidak. Karena kita berbicara tentang Alkitabiah loh. Ya, masa Anda menyelak sebentar. Masa Anda mau memberitakan Injil kepada seseorang tetapi Anda keluar dari saya buktikan bahwa Pastor Loading juga membutuhkan kalimat-kalimat menjelaskan keyakinan pastor. Itulah namanya apologet.
Oke, kata dalam teks itu memang kata menjadi. Tapi selalu Pastor Loading mengarah kepada waktu Allah menjadi manusia, berarti hanya kemanusiaan yang murni nampak. Kealahan tidak terlihat. Gitu loh. Iya, di mana datanya itu kealahan? Tidak mengurangi rasa hormat. Ini gambarannya. Ini firman. Firman menjadi manusia melalui proses kelahiran. Ini satu dalam Yesus. Ada firman, ada manusia. Itu maknanya. Bukan dia waktu jadi manusia, jadi Tuhan lagi. Bukan. Gelarnya Tuhan karena dia firman Allah. Sejak kekal. Jadi Allah itu menambah natur kemanusiaan, artinya menyatu dengan kemanusiaan yang dilahirkan Maria. Itu dia Pastor Loading. Sabar. Coba buka Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Nah, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya. Yesus utusan atau bukan? Utusan. Dia diutus dari siapa? Dari Allah. Allah Bapa. Bapa mengutus firman-Nya. Allah Bapa. Oke. Yohanes 3:34 sudah jelas ya. Ini bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman siapa? Allah. Firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya kepada dia. Makanya di Yohanes 17:8 apa yang Yesus katakan di situ? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya. Berarti Yesus ini diutus hanya untuk penyampaian firman Allah. Berarti dia nabi. Karena tugasnya para nabi adalah menjelaskan kepada manusia tentang Tuhan yang benar. Dan belum titik. Karena dia nabi menyampaikan firman kepada manusia, firman dari Allah, belum titik. Dan mati di salib untuk menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dia adalah juru selamat, dia adalah pencipta, dan dia adalah Allah itu sendiri. Makanya Pastor Loading baca ayat itu jangan satu-satu, ambil ayat yang menguntungkan. Tidak, saya tidak menguntungkan bang. Sekarang begini, tadi abang sampai lari ke penyaliban. Kalau abang lari ke penyaliban, saya yakin abang pasti binasa. Aduh, binasa apa? Menolak Yesus binasa. Itu yang benar. Oke. Enggak, sekarang Pastor Loading buktikan sama saya, menolak Yesus itu tidak binasa. Stop, terlalu menolak apanya dulu? Iman saya. Buktikan bahwa menolak Yesus tidak binasa. Oke, menolak apanya dulu? Pastor Loading menolak Yesus Tuhan? Iya, menolak. Tidak mau menerima dia? Tidak mau menerima Yesus Tuhan. Menurut versi saya dan Alkitab, Pastor Loading binasa. Buktikan bahwa pastor tidak binasa di luar Yesus. Oke, buktikannya. Pakai kitab suci Pastor Loading. Pakai keyakinan Pastor Loading. Jangan pakai Alkitab. Sabar dulu. Jangan pakai Alkitab. Sabar dulu, bagaimana Anda mau membuktikan Yesus? Saya tidak percaya Yesus Tuhan, masa Anda mau? Sudah jelas. Kan? Bar. Dipakai lagi ayat. Oh, sulit saudara. Sabar. Aduh, gimana Anda begini? Anda mau saya membuktikan? Sabar. Ya. Sabar. Kesempatan terakhir ya. Apa konteks? Oke. Anda percaya konteks kan? Ya. Oke. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Oke, berarti ini tentang di dalam ajaran Kristus ya? Ya. Di dalam ajaran Kristus. Oke.
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Kalau ayat ini, saya meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? Tidak sesat. Oke, saya baca ulang sekali lagi. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Kalau menurut ayat ini, Pak Pendeta meyakini Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, sesat atau tidak? Tidak sesat. Di mana Tuhannya? Coba baca. Makanya stop menggunakan teologi maling, mengutip satu ayat mewakili makna keseluruhan. Bagaimana ayat ini satu? tidak mewakili. Katanya tadi Pastor Loding, konteks loh. Kalau pastor mau belajar cara hermeneutik Alkitab praktis, belajar sama saya. Saya kasih cara belajar komprehensif dari ayat sebelum dan sesudah, bahkan satu kitab sebelum dan sesudah, bahkan bisa sampai Kejadian dan Wahyu. Itu cara menjawab kitab. Ayat tidak mewakili. Coba, oke, sabar. Anda membuktikan kalau tugas Anda membuktikan kepada saya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Coba, saya mau dengar. Buktikan kepada saya. Yakinkan kepada saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan. Loh, tadi sudah saya jelaskan dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Dia adalah anak laki-laki yang dinubuatkan akan lahir tapi bergelarkan Tuhan. Jujur dulu, saya apakah tanya ada Tuhan, manusia seperti itu? Sebentar, saya supaya lengkap dari perjanjian lama, perjanjian baru. Saya tidak menganut teologi yang seperti tadi, putus-putus. Di situ ada 4 gelar. Apakah manusia punya gelar itu? Manusia biasa. Dia adalah apa? Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah perkasa, Raja damai. Itu tidak bisa disandang oleh manusia seperti kita. Itu. Lalu dalam perjanjian baru dijelaskan siapa Yesus itu dalam praeksistensi. Dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Bahkan Allah Bapa menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Kurang jelas apa lagi Yohanes 13 ayat 13. Dia adalah guru dan Tuhan. Kurios. Kurios itu diterjemahkan Tuhan. Dalam kitab Wahyu dia Alfa dan Omega, Pastor Loding. Dia naik ke surga, dia akan datang lagi menjemput orang percaya. Saya mau tanya, adakah manusia seperti itu yang bisa menghakimi yang hidup dan yang mati? Buktikan sama saya, ada nggak tokoh rohani yang bisa menghakimi manusia yang hidup dan mati saat dia datang ke bumi? Buktikan. Ini harus mengubah cara berpikir saudara-saudara semua. Melihat Yesus supaya tidak salah paham, paham salah. Coba. Jangan cuma dikutip Yohanes 17 ayat 3 yang nggak paham konteks secara komprehensif. Audio. Daripada dari tadi Pak Pendeta ngeyelnya minta ampun keluar dari Alkitab. Dia coba baca Lukas 12:5. Sabar. Baca Lukas 12:5. Kita pakai perkataan Yesus sendirilah. Ini Lukas sudah 12:5. Kesempatan terakhir ini. Ya, baca. Jangan kesempatan terakhir. Anda mau menghakimi. Lukas 12. Ini memang gaya-gaya polemikus yang nggak mau dikorek-korek keyakinannya nih. Susah saudara. Iya, silakan nanti habis Anda mau bertanya silakan. Boleh Anda bertanya. Oke. Apa? Di dalam Lukas 12:5. Lukas 12:5. 12 ayat 5. Sebentar. Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya. Dia itu siapa? Allah. Yang berkata itu siapa? Yesus.
Yesus mengatakan takutilah dia, berarti takut sama siapa Pak Pendeta? Allah Bapa. Allah Bapa kan? Oke. Bagaimana pemahaman Anda tentang ayat ini coba? Sebelum saya kasih pemahaman saya. Iya, ini konteks lagi. Konteks, bukan, kembali ke konteks. Makanya budaya kami belajar Alkitab, lihat konteks. Ayat sebelum, sesudah. Sebentar, beda budayanya Pastor Loading. Kalau belajar kitab suci Pastor Loading, mungkin konteks nggak terlihat karena konteks tidak ada. Silakan buktikan. Tapi di dalam Alkitab selalu konteks apa? Konteks. Di Lukas tadi konteksnya apa sih itu? Loh, ini kan pengajaran Yesus tentang sebentar. Ini kan Yesus pengajaran Kristus. Tentang loh, ini dalam keadaan sebagai manusia yang diutus Bapa. Makanya dia gini, kenapa Yesus bahasanya seperti ini? Seolah-olah dia punya Tuhan yang lebih raksasa. Seolah-olah dia mengabaikan dirinya adalah Allah juga. Ini kan konteksnya dia datang ke bumi, memperkenalkan Allah yang tak terhampiri. Gitu loh. Baca konteksnya dulu tadi. Apa konteksnya situ? Nah, ini Yesus Kristus sedang menyampaikan kepada orang supaya orang itu menakuti dia. Lukas 2 nomor 1 konteksnya di situ pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Ya. Pengajaran khusus baca di situ dong Pak Pendeta. Kita ini penginjilan loh, banyak yang mendengar ini. Supaya domba-domba yang tersesat itu bisa kembali. Sekarang Pastor Loading sampaikan keyakinan pastor supaya orang dengar itu. Jangan disimpan-simpan kalau mutiara. Oke, iya betul itu pengajaran khusus bagi murid-murid. Apa yang ditanyakan? Oke. Memang Yesus Kristus sedang memperkenalkan Allah kepada para murid. Ya, konteksnya di situ adalah pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Menurut Pak Pendeta, apakah pengajaran Yesus di situ untuk mentakuti kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada dirinya? Kepada Bapa konteksnya. Kepada Bapa. Berarti tugas Yesus datang ke dunia untuk mengatakan kepada manusia yang harus kamu takut, yang harus kamu taat itu hanya kepada Allah. Kepada Allah kan? Yang harus kamu sembah itu kepada Allah. Yang Tuhan itu adalah Allah dan Kristus. Ini, bentar. Saya kasih tahu. Saya nggak apa-apa. Matius 11. Ya, saya ajarkan kembali hermeneutik praktis sama Pastor Loading. Lihat konteks judul perikop. Itu bukan konteks. Konteks itu adalah ayat sebelum dan sesudah. Jangan judul perikop. Anda menolak LAI tapi minta tolong sama LAI. Baca judul dari LAI. Coba lihat. Di ayat keempat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang datang membunuh tubuh. Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi takutlah kepada dia. Itu konteksnya. Jangan sama mereka yang bisa membunuhmu, tapi takutlah kepada dia. Iya, tahu. Lalu lihat iya, di ayat berikutnya, siapa Yesus? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Itu. Jangan takut sama mereka yang membunuh, takut kepada dia, dan akui aku di depan orang. Bahwa aku adalah Mesaya, pencipta, juru selamat, Tuhan pengampun dan memberi keselamatan. Sabar, jangan dulu Anda kejang-kejang, sabar. Kejang-kejang. Saya lagi cross check. Oke. Sekarang beralih ke Pastor Loading. Aku akan menunjukkan. Terlalu lama. Akan menunjukkan.
Bentar dulu, ini kan bagaimana ini? Ayat ini belum selesai ini. Nah, Aku lanjut. akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah kepada Dia yang telah membunuh, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah Dia. Ayat selanjutnya, ayat 6 yang tadi Pak Pendeta baca, bukankah burung pipit dijual? Ayat keempat tadi Pak Pendeta mengatakan, baca ya. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh kemudian tidak dapat berbuat apa-apa, kan? Nah, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Oke, ayat ke-6 tadi, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sanggup pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku, ya, seseorang yang mengakui aku, Yesus mau pengen diakui sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan, Bang? Semuanya baca Alkitab secara komprehensif. Siapa dia? Jangan putus-putus. Oke, sebentar. Oke, kalau aku pastor berkata kepada, sebentar. Kalau pastor boleh Bentar jujur, dulu. Yesus siapa dalam Alkitab? Jelaskan semua. Buat list. 1, Yesus apa? Menurut Alkitab, jangan menurut opini Pastor Loading, supaya tahu siapa Yesus. Abang, kalau menurut Alkitab, Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan abang tidak boleh membantah. Jangan. 1, Yesus utusan. Iya. Jangan bilang bukan Tuhan. 1, Yesus utusan. 2, Yesus utusan Tuhan. Yesus Nabi. 1, Yesus Iya, Yesus utusan Tuhan. 2, Yesus Nabi. Yesus Imam. Yesus Rasul. Yesus Guru. Yesus Gembala. Ini jabatan kemanusiaan. Sekarang jabatan kealahan. Mana ada Tuhan di dalam Bible Yesus? Di mana? Anda tunjukkan kepada saya. Di mana dia Tuhan? Loh, Tunjukkan tadi kan kepada saya. Saya sudah jelaskan. Apa? Yohanes 13:13. Hah? Yohanes 13:13. Dia kurios. Yohanes 13:13. Oke. Nah, Bentar. Yohanes 13:13. Mudah-mudahan tidak salah baca. ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Itu terjemahan apa itu? Sebentar. Kenapa? Walaupun pakai kata Tuhan, saya tidak menolak. Memang terjemahan kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuan, bisa master, bisa guru. Kenapa? Apa yang salah? Tuan di situ bukan seperti majikan pembantu. Konteksnya beda, maknanya bukan begitu. Sekarang saya mau tanya, itu berasal dari kata kurios. Sabar. Tuan dan Tuhan sama atau tidak? Sama. Bahasanya beda. Konteksnya sama. Memang dia Tuhan dari segala Tuhan. Penguasa langit dan bumi. Abang Yesus percaya itu KBBI? Tuannya pastor. Oh, Tuhan pencipta langit dan bumi. Adakah Tuhan yang punya pembantu di Indonesia pencipta langit dan bumi? Oke, bentar. Nggak ada, karena Bentar. Tuhan itu untuk Yesus Iya, Kristus yang dengar dulu. maknanya beda. Selesaikan saya dulu. Tadi abang mengatakan Tuan dan Tuhan sama. Iya, Ya. dua-duanya bisa dipakai. Dia juga Tuhan, dia juga Tuhan. Iya, sabar Pastor. dulu, Bang. Iya. Ini kita coba kita ulas kata dulu. Abang percaya KBBI atau tidak? Percaya. Tapi KBBI Bolehkah kita lihat definisi? gini, Sabar. KBBI tidak Bolehkah- menyajikan makna aslinya. KBBI bolehkah memberi kita makna melihat- berdasarkan konteks sekarang. Itu kabur kalau begitu cara Iya. pikirnya. Bentar dulu. Bolehkah kita melihat apa definisi Tuhan dan Tuan di KBBI? Ya silakan. Kayaknya sudah Oke. syahadat itu. Jangan begitulah. Oke, bentar. Kita lihat ya. Orang KBBI TikTok ya. tadi Saya bisa buka syahadat. KBBI.
Apalagi KBBI. Tahun berapa itu pengarang KBBI itu? Ini abad pertama, bos. Iya. Oke, kita buka. Tuan. Ntar kita buka tuan ya, tuan. Mana ini tuan? Tuan. Oke. Nah, ini bang. Saya kecil soalnya abang bisa buka ini. Tuan, orang tempat mengabdi. Sebagai lawan kata hamba. Berarti tuan adalah hamba, abdi budak. Ya, oke. Ini definisi tuan. Coba kita tambah H di tengah ya. Kita tambah H di tengah. Entar. H. Tuhan. Dia jadi Tuhan ya. Oke. Ini kita pakai data ya teman-temannya biar diskusi kita mendapat edukasi. Oke. Ini Tuhan. Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah ya oleh manusia. Di dalam Bible, perkataan Yesus selalu mengatakan dia adalah anak manusia. Tidak ada seorang pun yang turun dari sorga, tidak ada seorang pun yang naik dari sorga, melainkan dia yang turun dari sorga, yaitu siapa? Anak manusia. Di ayat 1 pun Yesus mengatakan, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Di tadi juga Yesus mengatakan, aku adalah anak manusia. Nah, ini. Oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Yang maha kuasa, maha perkasa. Nah, sebagainya saya tanya, maha kuasa dan maha perkasa ini masuk tidak dalam ciri-ciri Yesus? Ya masuk. Masuk. Yesus mati loh. Iya. Yesus tidak tahu hari kiamat loh. Kemanusiaannya. Yang Allah perkasa itu kan kealahannya, bukan kemanusiaannya. Ya kan kita sudah beda tadi. Begini bang, lawan kata dari Tuhan adalah hamba ya. Lawan kata dari Tuhan adalah hamba. Lawan kata dari Tuhan ini apa? Hamba, salah itu. Lawan kata Tuhan itu setan. Ya, berhala. Lawan kata dari Tuhan adalah hamba. Lawan kata dari Tuhan adalah pembantu. Tadi juga hamba, budak. Iya. Dengar dulu pembantu. Kalau Tuhan majikan, lawan katanya adalah pembantu. Kalau Tuhan, lawan katanya adalah hamba. Sepakat? Oke. Tuhan lawan katanya apa? Hamba ya. Di Matius 11:25 Yesus mengatakan dia adalah hamba Tuhan. Ya. Kalau saya tanya sama Pak Pendeta, siapa Tuhan di situ? Pak Pendeta akan katakan, oh Yesus itu sendiri. Mending kita tanya kepada Yesus. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus siapa yang Tuhan? Yesus katakan, baca Matius 11:25. Apa bunyi Matius 11:25? Oke, kita buka biar enak, biar penonton juga pada dengar semua ya. Matius 11:25. Oke. Nih saya tampilkan. Ini ajakan sang juru selamat. Nah, di Matius 11:25 ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada dua-duanya? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya kalau konteksnya waktu bicara Yesus ya kepada Bapa. Ya berarti Tuhan ini merujuk kepada Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan ya, hamba ya. Kemanusiaannya nggak Tuhan. Lah terus ini Bapa, apanya Yesus Bapa ini? Loh, Bapa itu adalah pengutus.
Bapak Nggak apanya bisa. Yesus? Bapak Nggak apanya bisa Yesus? gini. Kalau ada pertanyaan untuk Alkitab yang Anda baca, harus dijawab oleh Alkitab juga. Dari Paham? tadi Anda tidak jawab dengan Alkitab, Anda hanya jawab dengan asumsi. Di Nah, Matius makanya 11. gini, Pak Pendeta. Pastor Lodi kan bertanya, siapa Yesus? Kok ada Tuhan di atas Bapa? Kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 1, itulah Yesus firman Allah. Yang adalah Allah itu sendiri. Pangkalan lagi. Begini Pak Pendeta, ini sudah jelas loh. Pada waktu itu berkatalah Yesus, berarti Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus Bapa adalah Tuhan dan Yesus berbicara di situ karena kemanusiaannya, Iya. terus Bapak ini siapanya Yesus? Ya kalau sekarang yang ditanyakan kemanusiaan atau kealahan? Di sini yang saya tanyakan ayat ini, Yesus Oke. Yesus bersyukur kepada siapa? Ya, kalau dari segi kemanusiaan, Bapak itu pengutusnya. Iya, Bapak pengutusnya. Bapak di mana tempatnya? Tidak dibatasi ruang dan waktu. Menurut Yesus di mana? Di surga. Di sorga. Kenapa Anda mengatakan tidak terbatas ruang dan waktu? Kita mengikuti perkataan Yesus loh. Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini karena hanya ada satu Bapa, yaitu di mana? Di surga. Berarti tempat Bapa di mana? Dan di surga dan di hatiku. Saya tanya, coba, kalau Bapak ada di surga, apakah Bapak ada di bumi? Yesus mengatakan ini. Saya tanya Pastor Loading, jawab. Tidak ada, tidak ada. Berarti kalau Bapak di Tidak surga ada. di bumi, Bapak tidak ada? Tidak ada. Itu cara paham Tidak yang ada. salah. Saya mau tanya. Oke, sabar. Allahnya, Kasih saya bentar. diterangkan dulu. Biar analoginya nyambung. Sorry, saya mengutip lafal. Allahnya Pastor Loading di mana posisinya? Dia di aras Allah. Adakah di bumi saat ini? Ada. Ya sama. Ada di mana-mana dia. Sama. Sabar dulu, Sama dengan bapaknya saya. Sama dengan Allah saya. Karena Allah itu tidak batas ruang dan waktu. Oke, Jangan kalau oke, Bapak saya terima. di bumi kosong, nggak bisa. Oke, kita telah di sini bagus. Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, Bapak ada di bumi atau tidak? Di hatiku juga ada. Iya, oke, saya tanya, Bapak ada di sini di bumi atau tidak? Di Ya, saya samping tanyakan pastor itu. itu bisa ada. Oke. Kata Yesus bagaimana? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa yang ada di dunia, di bumi ini selain daripada Bapa yang Itu konteksnya beda. Konteks lagi. Gini, saya jelaskan Konteks konteksnya. Ya, Ini kan silakan, bahasa silakan, Pastor silakan. Loading itu mengarah kepada ruang dan waktu. Kalau dia di sorga berarti tidak ada di bumi. Jangan engkau bilang Bapa di bumi. Itu konteksnya adalah gini, Allah itu ada di sorga. Jangan sampai di bumi juga ada Allah, engkau sembah. Bapa cuma satu di sorga. Itu bukan bicara tempat soalnya. Itu bicara tentang eksistensi Allah yang di sorga. Jadi jangan sebut lagi Bapa di bumi ini. Kecuali dia yang di sorga itu bahasanya. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa Bapak ada di bumi. Saya tidak percaya Pak Pendeta, lebih baik saya percaya Yesus. Saya tanya sama Yesus. Apa kata Yesus di sini di Matius 23 nomor 9? Baca. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya. Berarti di bumi ada Bapa atau tidak? Yo, adalah. Dia bisa datang ke bumi. Ini apa kata Yesus? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di. Iya, ini bukan bicara tentang tempat, posisi, keberadaan. Tapi ini bicara tentang penyembahan. Hanya ada satu Bapa di sorga.
Jangan ada lagi Bapa di bumi. Artinya jangan engkau tuhankan pribadi lain kecuali aku. Itu bahasanya. Berarti gugur dong. Bukan Yohanes gugur. 10:30. Anda yang tidak paham bahasa itu. Makanya saya bilang Bapa itu Yohanes- bisa ada di hatiku. Jadi Yohanes 10:30 gugur dong. Bapa dan aku adalah satu. Kenapa gugur? Ketika Yesus di dunia, Bapa di mana? Di mana-mana saja bisa dia datang. Menurut Pak Pendeta di mana-mana ada, tapi kalau menurut Yesus cuma satu di bumi, di surga. Mana yang betul nih? Aduh, Tuhan Yesus, ini kan konteksnya penyembahan. Gini loh, bahasa praktisnya Pastor Loading. Gini, Yesus ngomong begitu bukan berarti begini. Bapa di sorga ya, di bumi tidak bisa ada Bapa. Bukan begitu. Bahasanya itu, Bapa ada di sorga, di bumi jangan engkau sebut lagi Bapa. Karena Bapa hanya ada di sorga. Ini bukan bicara tempat. Kalau Bapa di sorga berarti di bumi tidak ada Bapa. Bapa itu bisa ada di hati kita. Bisa datang ke dunia juga. Karena dunia ini adalah miliknya. Allah itu gini, yang namanya Allah tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kalau Anda memahami Allah itu terbatas, itu bukan Allah. Coba Pak Pendeta baca 1 Timotius 6 nomor 16 lah. Sekarang Kita lihat Pastor Loading Alex. buktikan tema saya. Saya udah stop. Dari tadi Pastor Loading bertanya Oke. terus. Apa yang mau saya buktikan apa? Saya bilang menolak Yesus binasa. Pastor Loading setuju. Saya sangat setuju, tapi pertanyaan menolak sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Allah. Setuju Kalau tidak? oke, diam dulu. Oke, saya jelaskan ya. Berikan saya waktu. Oke. Dengar saya Pak Buktikan Pendeta. pakai kitab suci dan keyakinan Iya, pastor. Jangan kutip Alkitab. dengar saya dulu. Dengar Silakan. saya dulu, ya. Kasih tepuk tangan dulu, guys. Ya, tepuk tangan dulu. Semangat. Tarik nafas dulu, pastor. Nggak usah tegang. Sekarang pastor yang kelihatan panik ini. Tidak panik ya. Gimana panik? Oke, Ya, oke. begini ya teman-teman ya. Saya sebagai orang Islam, saya percaya dan saya meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan saya sangat percaya perkataan Yesus ketika beliau berkata seperti ini. Saya sangat percaya Nabi Yesus ketika beliau berkata seperti ini. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Karena aku adalah jalan dan... Pakai Alkitab lagi. Aduh. Jangan pakai Alkitab, pastor. Sabar. Itu Oke, Alkitab. Anda mau saya jelaskan pakai apa? Anda mau saya jelaskan pakai apa? Pakai kitab suci pastor dan keyakinan pastor. Benarkah pernyataan saya menolak Yesus binasa? Kalau pastor tidak setuju berarti menolak Yesus tidak binasa. Buktikan tidak binasa di luar Yesus. Ya, sekarang begini, Anda mau ketika saya menjelaskan pakai Al-Qur'an saya, berarti Anda pengen menyamakan Yesus sama Nabi Isa. Bukan. Saya tidak bilang terus? begitu. Masalahnya Oke. Anda mengatakan menolak, dengar dulu, Anda mengatakan menolak Yesus binasa, Anda suruh menjelaskan pakai Al-Quran saya, di dalam Al-Quran tidak ada Yesus, yang ada adalah Nabi Isa. Anda mau menyamakan Yesus sama Nabi Isa? Kalau itu sangat mudah bagi saya. Cuman kita kupas dulu. Ketika Anda pengen bertanya tentang Yesus, Anda mengatakan begini. Coba Pastor Loading memberikan saya alasan kalau menolak Yesus akan binasa. Saya mau tanya dulu, menolak sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda mau saya menjelaskan pakai Al-Quran saya. Di dalam Al-Quran tidak ada Yesus, yang ada hanya Nabi Isa. Saya mau tanya sama Anda dulu. Anda yakin Nabi Isa sama Yesus sama? Bukan mengarah ke situ. Saya bisa saja menyampaikan pendapat. Tapi maksudnya gini, oke lah, bahasanya mungkin terjebak dengan menolak Yesus ya, sama dengan binasa. Oke, gini aja. Di luar Yesus binasa. Jelaskan bahwa di luar Yesus tidak binasa. Menurut versi Pastor Loading. Masalah begini. Saya sebagai Islam, oke diam dulu. Saya sebagai Islam, saya percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dengar dulu. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Karena aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal.
Syarat, kata Yesus, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita tanya kepada Yesus, Sus, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal itu bagaimana? Yesus katakan, baca Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu memperoleh hidup yang kekal seperti itu. Bahkan ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus katakan apa? Wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang Pak Pendeta, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu kesatuan Tuhan yang benar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda menjelaskan tentang Tritunggal. Sabar dulu. Anda menjelaskan tentang Tritunggal. Diam dulu. Anda menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Anda ini mengatakan bahwa Yesus selama hidup di dunia itu, Yesus lupa menjelaskan tentang Tritunggal. Padahal tidak. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, itu semua pengajaran Yesus tentang ke murid-muridnya. Anda mengatakan bahwa itu adalah perikop kemanusiaannya. Terus di mana perikop ketuhanan Yesus? Bahkan ketika Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengangkat tangan dan berdoa kepada Bapa loh. Sebelum Yesus menghidupkan Lazarus, dia masih berdoa kepada Bapa. Hai, terlalu lama, panjang, lebar, luas, dan dalam, Pastor. Oke, simpelnya begini Pak Pendeta. Pak Pendeta berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan Pak Pendeta seorang Tuhan atau seorang hamba? Seorang hamba saya. Oke, seorang hamba. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa yang di surga, itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang hamba? Sebagai hamba dalam keadaan kemanusiaan. Nah kan ini repot ini, sebagai hamba dalam keadaan sebagai manusia. Padahal datanya tidak ada. Loh, datanya tidak ada. Jangan teologi maling, kutip satu ayat mewakili semuanya. Kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 1, kembali ke ayat-ayat yang lain mengatakan dia guru dan Tuhan, dia Alfa dan Omega. Itulah keilahiannya. Jangan putus-putus. Kalau kita kembali, kalau pastor tidak buktikan menolak Yesus itu selamat, ya kita selesai ini. Masalahnya begini, Anda mengatakan, sabar dulu, Anda mengatakan menolak Yesus. Saya sebagai orang Islam tidak menolak Yesus. Saya percaya dia sang juru selamat. Saya ulang lagi, dengar ya. Saya Tuhan. Saya ulang lagi. Makna menolak Yesus yang saya maksudkan, kalau saya tulis semua nggak cukup ini, dilarang TikTok terlalu panjang. Makna menolak Yesus di sini adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus sebagai Allah. Binasa. Setuju atau tidak? Oke, diam dulu Pak Pendeta. Ada nggak tertulis secara putar lagi ke Alkitab lagi menjelaskan itu. Apa ini maksudnya? Apa yang Anda coba ulang apa? Oke. Pastor Loading kan konsep keselamatannya menolak Kristus. Ya kan? Tidak menolak Kristus. Saya tidak menolak Kristus. Ini bahasanya kan tadi sudah dijelaskan, menolak seperti apa, bukan menolak sebagai nabi, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menolak dia sebagai Tuhan, saya tidak menolak dia sebagai Juru Selamat. Sudah, oke, konteksnya sekarang ya. Menolak konteksnya sekarang adalah Tuhan dan Allah. Jangan diulang-ulang lagi, menolak sebagai apa? Ya. Oke. Pastor Loading menolak. Apakah Pastor Loading menolak Yesus sebagai Tuhan dan Allah? Iya, aduh, Baginda Raja. Ya. Oke. Yang baik loh. Oke. Pastor Loading menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sama dengan binasa. Setuju tidak? Kalau Juru Selamat saya tidak menolak. Kalau Tuhan saya menolak. Oke. Berarti binasa, betul? Tidak ada binasa. Oke, buktikan tidak Yesus binasa. bertuhan kok. Binasanya di mana? Ya, buktikan bahwa menolak Kristus Tuhan tidak binasa. Buktikan. Oke, menolak Kristus Tuhan tidak binasa ya. Saya buktikan ya. Ya. Saya buktikan ketika Yesus bangkit, 3 hari Yesus bangkit, dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan apa? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Apakah ini berbicara juga kemanusiaannya Yesus? Oh, silakan. Mulai pura-pura. Sorry, ini apa? Saya punya anak mau kuliah ini. Oh, mau kuliah. Jadi mau rungkat sudah? Iya, susah ini. Ini istri saya mau ngantar Oke, dia siap. ke kampus. Oke lah. Cuman Kapan-kapan gini, lagi lah. mungkin the next lah, Pastor. Maksud saya begini, kalau saya bilang menolak Yesus itu sama dengan binasa, artinya pastor itu punya kesempatan menjelaskan keyakinan pastor itu tidak binasa dalam keyakinan pastor, bukan mengutip keyakinan saya. Jelaskan keselamatan Begini, Pak Pendeta. berdasarkan kitab suci pastor dan keyakinan Ketika pastor. Anda bisa, Pak Pendeta, bisa saya menjelaskan Yesus menurut Al-Quran kami bisa. Tetapi pertanyaannya saya sama Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta mau menyamakan Yesus sama Nabi Isa atau tidak? Ketika Pak Pendeta tidak menyamakan Yesus sama Nabi Isa, 30 juz Al-Quran saya menjelaskan tentang Nabi Isa, Pak Pendeta tidak percaya. Karena Pak Pendeta tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Begitu. Kalau bahasa Ibrani kan namanya apa? Yeshua Hamasya. Kalau bahasa Yunani Yesus Kristus. Kalau bahasa Arab berarti Isa Al-Masih. Kan begitu. Sebentar. Oh, di kursi itu, di kursi. Di kursi. Kalau Anda mengatakan oke, kita samakan Yesus sama Nabi Isa, Anda dapat blender itu dari saya nanti itu. Blender terus. Coba. Blender, nggak ada blender. Iya. Kosmos lah, kosmos. Allah ini Abdullah. Aduh, ini kalau aku ini gimana? Aku ini adalah hamba Allah. Nantilah saya jelaskan itu. Sudah, nanti Pak Pendeta ini di blender lagi nih. Pak Pendeta mau dulu. Kalau Pak Pendeta mau menyamakan, tidak mungkin Pak Pendeta memaksakan saya menjelaskan Yesus. Saya menjelaskan Yesus menurut Al-Quran saya, sementara di Al-Quran tidak ada Yesus. Soalnya di dalam Bible ada 2 Yesus di situ. Yang susah, ada 2 Yesus. Dalam Bible Yesus anak Maria. Iya, 2 Yesus. 2 Yesus. Pak Pendeta tidak tahu. Iya, makanya pastor maju satu langkah lebih tahu kan? Iya, karena 2 Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, yang kedua Yesus yang terkutuk di kayu salib. Aduh, Itu. pastor ini selalu buat skenario seolah-olah benar itu. Astaga, memang Malas saya. benar. Oke. Gimana Satu. orangnya sama dibilang Itu 2? bentar. Bentar. Sudahlah, udah. Nggak usah lah dikorek-korek lagi itu. Yang saya mau sebenarnya pastor itu membuktikan dalam keyakinan pastor bahwa keselamatan itu seperti apa. Itu karena kan posisi kan menolak Yesus. Kalau begitu sebentar malam lah kita live. Ayo, keselamatan menurut Islam dan keselamatan menurut Kristen. Iya, Gimana? plus sorga. Plus surga. Yakin Setuju nih? nggak? Iya. Setuju nggak? Neraka Pastikan tidak? saya tertarik. Pastikan saya tertarik untuk 72 bidadari. Kenapa? Pastikan saya tertarik. Kenapa? Iya. Ketika Anda mengklaim bahwa di sorga orang Islam 72 bidadari, saya tagih dalilnya di mana ya? Jangan dengar dari Ya, orang ya. terus bilang. Dalilnya ya, Gantung, Pak. sediakan dalil ya. Entah hadis, entah itu firman, entah itu mahfud ulama, ada dalilnya ya. Ya, siap. Ini agak sulit saya ini. Ya. Oke. Saya harus jaga rumah. Oke, siap. Sekaligus jaga anak ini. Lihat nah. Kalau enggak saya asik nih lanjut Oh ini. iya sudah. Dia takut nanti nyebrang ke jalan raya. Sebagai bapak iya, yang betul. baik itu Jadi harus jam menjaga berapa anak-anak. sebentar malam? Bapak di sorga menjaga anak-anaknya. Jam berapa sebentar malam? Oh, ya sayang, iya. Nah, jemur adik katanya lagi. Ini anak harus dibawa ke matahari nih supaya kena Iya. matahari Jam dapat berapa? vitamin D. Malam saya tidak bisa karena saya ada futsal, ada olahraga. Besok ya, pagi begini ya. Boleh? Besok, oke. Ya, tema kita keselamatan menurut Islam dan keselamatan menurut Kristen, ya. Ya. Dan Tapi plus jangan surga. egois ya, Ya. egois ya.
Ini dibilang Iya. putar-putar 1 jam saya menjelaskan pertanyaan pastor nih. Yang awalnya saya siap. berpikir Iya. 10 menit selesai, saya serang balik. Iya. Bila perlu bikin tema sini. Maukah surga yang 72 bidadari atau surga peperangan naga? Kan begitu kan? Nanti saya buat gini, kasih saya 2 saja bidadari sudah cukup. 72 terlalu banyak. Satu istri aja ngurusnya, wih, Iya. luar biasa. Tapi sabar Pak Pendeta. Ini saya dengar informasi bahwa kalau Kristen ini bukan agama tetapi pengikut Kristus atau gimana itu? Betul. Berarti Kristen ini bukan agama tetapi pengikut Kristus. Ya, itu keyakinan kami karena agama itu mekanisme manusia untuk Oke, sebuah sabar. kepercayaan. Sabar. Iya, kalau Kristen bukan agama dan Kristen itu pengikut Kristus, berarti saya sepakat sekali. Karena agama itu adalah dari bahasa Sanskerta kan, a itu tidak, agama itu kan kacau. Jadi ketika orang punya agama tidak kacau, karena Kristen bukanlah agama, makanya kacau. Iya kan? Kan begitu. Kalau Islam kan agama. Al-Islamu yaluwa alaihi inna dina indillahil Islam. Kan? Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Jadi kalau Islam adalah agama, agama itu bahasa Sanskerta. Tidak, agama gini, kacau berarti Pastor. tidak kacau. Kristen bukan Buktikan di agama, lapangan, lantas gini. kacau. Buktikan di lapangan Kristen itu kacau. Buktikan di lapangan. Siapa yang Oke. selalu ribut-ribut itu? Itu kacau. Oke teman-teman, kita buktikan sekali lagi ya. Kita buktikan sekali lagi kacau atau tidak. Ini terakhir langsung saya turun. Kita buktikan sama pendeta sekarang ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul? Betul. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Lihat dulu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3, berarti 3 ini Tuhan. Iya. 3 ini Tuhan. Betul. 3 Tuhan. Berarti Tuhan Pak Pendeta 3. 1. Nah, kacau. Sudah kacau. Inilah kalian. Tahu. Oke, saya buktikan. Pastor Loading terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Berapa ini? 3. Berarti Pastor Loading 3. Tidak, 1. Hakikat manusia. Kacau. Iya. Saya hakikat manusia. Yesus hakikat apa? Kenapa tadi waktu saya bilang 1, Pastor bilang kacau? Waktu Pastor bilang 3, tetapi 1, saya bilang kacau, tidak setuju. Tubuh, jiwa dan roh dalam satu tubuh, yaitu hakikatnya manusia, betul? Ya. Yesus hakikatnya apa? Loh, Allah bukan Yesus. Allah Hakikat manusianya di mana? Hakikat manusianya di mana? Bapa, Firman, Roh Kudus, hakikatnya Allah, sama dengan manusia, Iya. tubuh, jiwa, dan roh. Iya, Yesus hakikatnya apa? Loh, Yesus itu duinatur, Allah dan manusia. Iya, hakikatnya apa? Allah dan berarti di dalam diri Yesus mempunyai 2 hakikat. Bahasanya duinatur, 2 natur, Iya. kealahan dan kemanusiaan. Berarti dalam diri Yesus mempunyai 2 hakikat, hakikat Allah dan hakikat manusia. Ya, bolehlah. Dalam satu tubuh mempunyai 2 hakikat. Iya. Kacau. Inilah dibilang kacau ini. Kacau, saudara-saudara. Yang namanya kacau itu terdapat dalam cara berpikir pastor. Itulah kekacauan itu. Itulah agama tadi. Nanti next berikut kita kupas tentang hakikat ya. Soalnya kalau di Islam itu al-hakikat tuh bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat Jangan batil. terlalu Anda belum banyak. memahami Mabuk nanti. Anda sudah masuk ke hakikat. Oke. Jadi gimana besok? Deal? Keselamatan Deal. menurut Islam, keselamatan menurut Kristen, plus surga ya. Pagi jam berapa? Seperti biasa, pokoknya Anda live langsung saya naik. Oke. Apa sayang? Oke, Oke. turunkan saya lah.
Turunkan enak saya nggak sopan menurunkan pastor loading. Fallback saya dulu, saya sudah Pedebat yang paling oke nanti. Pedebat yang paling ditakuti, makanya saya nggak enak menurunkan pastor loading. Saya kasih ini, saya follow 2 kali. Saya follow 2 kali. Teman-teman saya apresiasi. Teman-teman, saudara-saudara Muslim semuanya bantu follow akun saya ini. Ya. Pastor jangan terlalu banyak akun. Follow akun saya ini. Kenapa? Terlalu banyak akun. Makanya bilang Kristen jangan terlalu tombak-tombak. Dia pikir akun saya Tuhan ditombak terus. Makanya kerja tombak saja. Tidak usah terlalu ini berbicara. TikTok saja tidak setuju. Saya sering lihat pastor loading, cuma saya ngelus dada saja. Kita ciptakan dialog beradab. Saya mau pastor tanya berkali-kali, saya ya santun saya. Supaya TikTok pun senang. Bukan begitu Pak Pendeta. Besok-besok kalau saya diskusi dengan Anda, saya tidak butuh data lagi, saya butuh kejujuran Anda. Karena Anda ini melawan data Anda sendiri, susahnya itu. Iya, yang saya butuh kejujuran. Makanya saya selalu buka komal itu, saya katakan, kalau saya berdiskusi dengan Kristen, dengan Oten, itu tidak perlu pakai data. Karena mustahil mereka percaya Bible. Potong syahadat saya kalau ada pendeta, ada pastor yang percaya Bible mereka itu. Potong syahadat saya. Tidak percaya, mustahil. Gini, percaya berdasarkan terjemahan LAI. Oke, kita sabar, kita buktikan ya. Ya, kita buktikan. Yohanes 17:3 mengatakan Yesus utusan Tuhan. Di Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Di Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Apakah pendeta percaya Yesus utusan Tuhan? Iya. Utusan berarti Bapa. Bukan Tuhan kan? Bapak mengutus firman, ya kan? Iya, berarti Yesus utusan Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Kemanusiaannya. Gini. Berarti bukan Tuhan. Kalau gini, Pastor, sorry. Kalau saya setuju dengan statement Pastor bahwa Yesus bukan Tuhan, maka Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 gugur. Cobalah satu kali kita diskusi, kita kaji dulu Yohanes 1 pasal 1 tuh. Kita kaji sampai dalam-dalam ke tafsir-tafsirnya bagaimana. Betul. Dan kita dapat poinnya. Dan sekaligus kita kaji Mariam 71. Lebih bagus mendatangi neraka kan? Mendatangi kan? Makanya kami nggak mendatangi, kami bypass langsung ke surga. Mau pilih bypass atau mendatangi? Bypass, iya. Nanti kita kupas ke situ. Masalah mendatangi. Tapi Pak Pendeta akui enggak, mendatangi dan memasuki sama atau beda? Iya, walaupun berbeda tapi kan berisiko kepleset jatuh, Pastor. Sabar dulu. Saya tanya dulu. Mendatangi dan memasuki sama atau beda? Mendatangi menurut saya bisa sama. Oke, sekarang saya mau tanya. Apa itu loh? Mariam 71 itu mendatangi di situ sudah masuk belum ke neraka? Tidak, mendatangi. Di situ tertulis mendatangi. Bagaimana saya tafsir sampai memasuk? Emang saya ini Kristen suka menafsirkan melalui otak pikiran saya? Kan enggak, belum masuk berarti. Iya, mendatangi. Yang tertulis di dalam Mariam 71 itu dikatakan seluruh manusia. Kristen manusia atau bukan? Oh, kami tidak. Tidak, kalian bukan manusia. Di Mariam 71 itu dengar dulu. Ya. Di Mariam 71 itu dikatakan seluruh manusia akan mendatangi neraka. Saya mau tanya, Kristen ini manusia atau bukan? Manusia. Berarti itu seluruh manusia mendatangi neraka itu orang Islam mendatangi sama-sama orang Kristen di neraka itu maknanya itu orang Islam mengantar orang Kristen masuk neraka. Baru kami lanjut ke surga. Itu poinnya di situ. Ini nggak jujur. Ini baru nggak jujur. Menuduh saya nggak jujur, tapi nanti kita kaji jujur. Nanti kita kaji itu. Next berikut kita kaji. Tolong digali. Apa tambah Mariam 71 ya? Ya.
Ya, Ya. karena di Maryam 71 itu dikatakan seluruh manusia mendatangi neraka. Kalau Kristen ini monyet ya tidak mendatangi neraka, tapi kalau Kristen manusia ya datangi neraka. Begitu Kita sampai bahas di sana. Maryam 71, sebentar. Kita bahas Maryam 71 plus kalimatuhu dan rohullah. Iya, rohullah, roh dari Allah. Ya, Betul. Itu Apa kita dia bahas. dikatakan Siapa begini. kalimatuhu Ya, oke. dan rohullah? iya, oke, saya tahu itu merujuk ke Nabi Isa Al-Masih. Oke, Pak Pendeta. Pak Pendeta, di dalam Bible kan dikatakan Yesus anak Allah. Apakah anak Allah itu Allah? Ya. Allah itu sendiri. Oke. Oke, anak Allah itu adalah Allah ya? Di Ya. dalam Bible ada bait Allah atau tidak? Ada? Apakah bait Allah itu Allah? Tidak? Kenapa berbeda? Anak Allah ya Allah, bait Allah kok bukan Allah bagaimana? Karena bait Allah. Saya tanya, anak manusia apakah manusia? Manusia. Pintar, gunakan analogi Iya. yang relevan, jangan analogi yang kacau. Anak manusia adalah manusia. Anak Allah apakah Allah? Iya, anak monyet apakah Allah. monyet? Iya, monyet. Ya sudah, terus ini makanya gini. Makanya bait Allah. Sabar dulu. Iya, apakah bait Allah itu adalah Allah? Tidak. Apa maksudnya bait Allah itu? Berarti bait itu dari Allah ya? Ya, dari Allah. Ya, berarti kalau dikatakan anak Allah bukan berarti Allah itu sendiri, tetapi anak ini dari Allah, Pak Pendeta. Pakai dong logikanya, jangan pakai Betul. logika. Anak Allah itu berasal dari Allah karena memang dia adalah firman Allah yang diutus oleh Bapa sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Iya. Bumi ini dari siapa? Dari Allah. Nah, tapi tidak dinamakan Allah. Begini, Bang. Bumi Allah, berarti bumi itu dari Allah. Baitullah atau bait Allah berarti bait itu dari Allah. Anak Allah berarti anak ini dari Allah. Karena kita awalnya semua datang dari Allah kan? Bahkan di dalam Bible dikatakan, maka kalian kalian mengikuti Yesus, maka kalian akan menjadikan anak-anak Allah. Betul? Betul. Kalau anak Allah itu adalah Allah, bagaimana dengan anak-anak Allah? Berarti banyak sekali Allahnya Kristen ini. Beda. Anak-anak Allah itu kan Nah, beda pengikut lagi. Allah.